Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi STI maupun Stekom jurusan manajemen dan Bapak Ibu dan semuanya. Pada ini kita akan mulai untuk pertemuan yang ke-11 sampai yang ke-15 untuk matematika bisnis. Untuk menyingkat waktu akan jauh lebih cepat ya selesainya. Ini juga kondisi baru hujan deras di sini, jadi agak dingin ya. Kita mulai aja untuk pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Jadi ada beberapa penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis, yaitu kita akan membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kemudian keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis pulang pokok atau PP break-even point. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan serta model penentuan pendapatan nasional. Jadi untuk yang membahas pertama kita membahas tentang fungsi permintaan ya. Jadi fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga pokok. Jadi hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga produk ya. Jadi perbandingan antara kuantitas dan quality atau harga. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika banyak harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun ya. Kemudian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi kalau untuk fungsi permintaan ya, bila harga naik, maka permintaan akan turun, atau sebaliknya, bila harga turun, maka barang akan banyak diminta ya. Jadi nanti bentuk dari fungsinya ya grafiknya ya, nanti kan kalau kita pas naik nanti harganya kan harganya rendah, maka harganya nanti akan naik ke atas ya. Jadi kalau yang harganya tinggi maka nilainya akan turun. Nanti bisa kita lihat ya gambar-gambarnya ya. Jadi secara umum ya, notasi fungsi permintaan bisa kita tulis seperti ini, itu Qx ya. Jadi Qx itu dengan fungsi PY atau Qx sama dengan A minus B PX ya. Jadi syarat utama suatu fungsi permintaan adalah di nilai koefisiennya ya. Jadi kalau koefisiennya minus, maka dia dinamakan juga fungsi permintaan ya. Jadi sebagai pedoman ya. Jadi suatu fungsi permintaan itu koefisiennya dari variabel X ya, variabel yang independen, maka akan bernilai negatif ya. Jadi lebih kecil daripada 0 ya. Jadi untuk fungsi permintaan koefisiennya adalah di bawah 0 atau minus ya. Atau kalau kita ini kalau X ya sama dengan A minus B, BX ya, atau ditulis dengan BR sama dengan A bagi B minus 1B DX ya. Jadi DX itu jumlah produk yang diminta, PX itu harga produk ya. Jadi secara umum fungsi permintaannya itu ya.
yang sebagai dasar utamanya adalah koefisien dari fungsi X atau fungsi Y ya, dari variabel X atau variabel Y, ini adalah koefisiennya adalah negatif ya. Ini Y koefisiennya adalah negatif. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau fungsi permintaan itu nanti akan turun ya gambar apa namanya grafik di nanti akan turun ya. Jadi kalau harganya tinggi akan sampai permintaannya akan sampai nol ya. Tapi kalau harganya rendah sampai segini. Jadi sesuai dengan teori ekonomi ya. Jadi kalau suatu permintaan akan naik bila harganya akan turun, atau sebaliknya bila suatu permintaan akan turun bila harganya akan naik. Jadi nanti bentuk kurva permintaannya adalah bentuk seperti ini, garis lurus yang menurun ya. Itu untuk fungsi permintaan ya. Selanjutnya kita akan yang kedua tentang fungsi penawaran ya. Jadi fungsi penawaran adalah menunjukkan hubungan antara sama seperti tadi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk ya. Jadi juga perbandingan antara kuantitas dengan juga harga ya. Tapi dalam teori ekonomi dapat dijelaskan ya bahwa kalau penawaran itu adalah jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah ya. Kemudian juga baliknya bila bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun, sehingga untuk fungsi penawaran mempunyai sifat positif ya. Jadi miringnya nanti ke kanan atau ke atas. Jadi notasi fungsi penawaran itu akan barang X itu adalah secara umum ya koefisiennya adalah positif ya. Jadi nilainya ini untuk koefisiennya yang melekat pada X ya, biasanya positif ya. Jadi B-nya lebih besar daripada 0. Dan B tidak boleh sama dengan 0 ya, ini lebih besar dari 0. Jadi, untuk fungsi penawaran B-nya adalah positif ya, atau tidak lebih besar dari 0. Soalnya di X nya bisa ditulis ini. Jadi untuk konstanta itu bebas ya, bisa minus bisa plus ya. Jadi ini kalau ini ditulis minus nggak masalah, tapi secara umum ya nanti juga konstanta itu tidak harus minus, tadi juga ada yang positif ya. Nanti tergantung dari suatu rumusnya ya, nanti tergantung nanti konstanta itu tidak mempengaruhi dari suatu fungsi penawaran. Jadi konstanta itu bisa minus bisa positif, mau di fungsi permintaan sama ya, konstanta bisa positif bisa negatif. Jadi secara umum jumlah produk P, jadi X itu jumlah produk ya, X yang ditawarkan, P itu harga produk ya, harga produk X ya. Jadi A dan B adalah parameter ya, dimana B nya itu harus positif dan A itu bisa positif atau negatif. Contoh secara umum bisa kita berikan contohnya seperti ini. P sama dengan 3 plus 0,5 Q, atau nanti P sama dengan minus 3 plus 0,5 Q. Itu untuk konstanta bebas ya, bisa positif bisa negatif. Itu untuk fungsi penawaran ya. Cara gambarannya nanti bisa ini ya, untuk penawaran bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi nanti konstantanya berapa, ini kan konstanta itu untuk menentukan nih ya titik awalnya ya. Jadi kalau konstanta diketahui berarti namanya konstantanya 2, maka dia akan mulai di angka 2 ya, jadi naik. Di fungsi linearnya kurvanya akan berbentuk garis lurus yang naik ke atas.
Tadi turun ya, kalau yang penawaran adalah naik ke atas. Jadi secara teori ekonomi, jadi penawaran itu bila harganya naik, maka yang ditawarkan juga semakin banyak ya. Nama kok harga naik ditawar semakin banyak karena juga untuk nanti bisa menutup produk apa namanya biaya produksi ya. Jadi kalau nanti biaya naik, produksinya diturunin, nanti untuk mencapai BEP itu juga akan kesulitan ya, akan lama, lebih lama. Jadi kalau harganya naik juga produksi juga naikkan. Kalau harga turun juga produksinya juga naik ya. Jadi harga turun mungkin permintaan semakin banyak. Itu untuk fungsi penawaran dan fungsi permintaan ya. Apa gunanya fungsi penawaran permintaan adalah gunanya adalah nanti untuk apa melihat ya pokoknya dalam produksi ya suatu pabrik ya bisa menampungnya permintaan apa konsumen itu berapa, kita bisa menghitung nanti ya. Terus kita bisa menawarkan barangnya, itu umpamanya ada permintaan konsumen mungkin 100 ya, 100 umpamanya 100, maka kita bisa menawarkan sejumlah barang lebih dari 100 biasanya. Dan harganya juga bervariasi. Jadi nanti kalau konsumen mungkin minta harganya segini, pokoknya X, tapi apa produsen bisa mengkalkulasi berapa harga yang pas. Jadi gunanya untuk fungsi penikmatan dan fungsi penawaran adalah itu ya, untuk menghitung ya, mengkalkulasi produk suatu barang dalam umpamanya dari produk pabrik dan sebagainya. Dan untuk mencari nanti ya titik impas ya, jadi kita nanti dari fungsi penawaran dan fungsi apa, jadi setiap gambaran ini ya, jadi dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan kita bisa mencari keseimbangan pasar, yaitu pada saat permintaan dan penawaran itu sama ya. Jadi QD sama dengan QS ya. QD itu demand permintaan, QS itu supply yang ditawarkan ya. Jadi cara matematik ya untuk mencari keseimbangan pasar atau mencari titik impas ya. Jadi berapa yang diminta dan berapa yang ditawarkan itu sama ya. Jadi disebut dengan titik keseimbangan pasar ya. Jadi QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Tapi biasanya kita mencari keseimbangan pasar itu mencari QD dan QS-nya ya. Kalau harga mungkin bisa dicari. Jadi PD sama dengan PS atau QD sama PS itu dinamakan keseimbangan pasar. Agar lebih jauh kita kasihkan contoh ini namanya. Jadi gambar secara umum ya, keseimbangan pasar itu bisa digambarkan seperti ini. Ini fungsi penawaran, fungsi permintaan ya. Nanti di potongan ini dinamakan juga dengan titik keseimbangan pasar ya. Jadi saat permintaan dan penawaran sama ya. Jadi pada potongan ini disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar kita bisa memakai ini. Kita beri contoh ya, agar lebih jelas tentang gimana mencari keseimbangan pasarnya ya. Jadi umpamanya jika diketahui, sebagai contoh ya, jika diketahui fungsi permintaan barang adalah P sama dengan 6 minus 2Q ya. Jadi ini minus ya, kalau istilahnya di Q-nya harus minus ya kalau permintaan. Dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 4 plus, jadi koefisiennya juga plus ya kalau penawarannya plus Q. Saya keseimbangan pasar ya. Jadi keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS ya. Permintaan sama dengan penawaran, jadi QD. Jadi dari rumus ini kita
balik kita balik Q-nya sebagai dipindah ke sini, P-nya dipindah ke sini sehingga seperti ini. ID sama dengan ini dirubah ya, yang ID sama dengan ini dirubah menjadi 3, demand ya teman-teman, permintaan jadi 3 minus 0,5 P ya. Jadi ID-nya atau fungsi permintaannya terus ini dirubah menjadi yang QS-nya QS sama dengan ini minus 4/3 plus 1/3 P. Dari ini kita bisa cari keseimbangan pasarnya ya, jadi QD sama dengan QS. Jadi 3 minus 0,5 P sama dengan minus 4/3 ditambah 1/3 P. Sehingga kita bisa mencari P-nya. Jadi yang sesama ada unsur P-nya disatukan, yang berupa konstanta kita jadikan satu, sehingga maka dihasilkan ini. P sama dengan ini 78 minus bagi 15 ya. Terus yang P-nya didapat ini bisa disederhanakan menjadi ini. Nah, untuk mencari Q-nya tinggal kita masukkan aja. P-nya kita ketahui, tinggal kita masukkan, mencari Q-nya tinggal dimasukkan di rumus ini, di persamaan yang di persamaan permintaan ataupun penawaran. Jadi maka titik keseimbangan terdapat pada titik ini 26/5, dan titik 0,4. Jadi itu keseimbangan pasar ya. Itu untuk keseimbangan pasar atau fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya masih sederhana ya, jadi untuk mencari keseimbangan pasar untuk satu barang ya. Jadi kalau ini untuk satu barang masih sederhana ya. Jadi yang terpenting adalah mengetahui keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS, yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar untuk dua barang ya. Jadi pasar terkadang ada permintaan suatu barang itu sama dipengaruhi oleh permintaan barang ya. Dipengaruhi permintaan barang bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi. Jadi permintaan barang mungkin berhubungan secara substitusi ya, contohnya seperti ada gula mesti ada substitusinya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG dan lain, teh dan gula misalnya. Sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir itu saling bereratan ya, saling jadi semen itu mesti ada pasir, kalau nanti juga ada batu bata dengan apa ada sebagainya. Jadi dalam keseimbangan dua barang itu bisa dicari apabila antara dua barang itu mempunyai kesesuaian ya, ada mempunyai substitusi ya, saling sama sebagai saling mengganti, saling membutuhkan substitusi ya. Jadi kalau semen itu mesti membutuhkan pasir, kalau beras sebagai ganti bisa gandum dan sebagainya. Jadi secara umum ya, cara menghitung keseimbangan pasar untuk barang kita, keseimbangan untuk dua barang ya adalah nanti ada dua fungsi ya. Dari fungsi permintaan ada dua, yang barang X dan barang Y disendirikan ya. Jadi secara umum rumusnya ya ID X sama dengan 0 untuk barang pertama ya. Barang pertama itu fungsi permintaannya adalah QDX ya, namanya A0 A1PX ya. Jadi karena barang X berarti yang minus yang
variabel X ya, jadi karena dx ya, jadi minus kalau fungsi permintaan adalah yang minus adalah di variabel X plus 2PY. Jadi ini PY-nya jadi ada dua ya, kalau ada dua barang ya, ada barang X dan barang Y. Tapi yang untuk yang minus ada di variabel X ya, samanya ya. Tapi kalau ini PY juga bisa plus bisa minus, jadi ini tidak harus positif, tapi bisa plus atau bisa minus, tergantung nanti suatu soal dibuat minus atau positif. Jadi tapi yang unsur utamanya apa ini adalah yang variabel X-nya adalah koefisiennya harus minus. Terus barang kedua QDY sama dengan Px BQ ya, B0 ya, B0 sama dengan B1 Px. Ini karena ini bayang Y, jadi yang minus yang di PY-nya ya, yaitu minus 2P2Y. Sedangkan fungsi penawaran QSX ya, QSX itu juga ini contohnya yang positif itu yang di variabel X, kalau yang variabel Y-nya bisa positif bisa negatif, dan untuk konstantanya bisa positif bisa negatif, bisa hilang tidak masalah. Kalau barang Y, GSY adalah yang positif, yang PY yang sebagai syarat utama adalah PY-nya harus positif koefisiennya. Jadi ini notasi ini bisa kita sebutkan GDX itu jumlah yang diminta dari produk X, GY jumlah yang diminta dari produk Y, GS jumlah yang ditawarkan dari produk X, GSY jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Jadi PX itu harga produk, PY itu harga produk Y. Nah, ambil ada konstanta syarat keseimbangan pasar sampai jika QSX, QDX dan QSY. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar dua barang ya, kita cara mengerjakannya nanti kita kita hitung per barang dulu ya. Kita mencari keseimbangan pasar dari barang X, terus yang kedua mencari keseimbangan pasar barang Y. Baru nanti kalau sudah didapatkan suatu persamaan baru kita substitusikan. Sebagai contoh ya, agar lebih memahami tentang keseimbangan dua barang adalah dengan rupanya diketahui ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut, yaitu barang X atau fungsi permintaannya adalah untuk barang X adalah IDX sama dengan 5 minus 2 PX plus PY. Barang Y, IDY fungsi permintaannya adalah 6 plus PX minus PY. Jadi yang minus PY-nya. Dan untuk fungsi penawarannya ini, untuk barang X, PSX sama dengan minus 5 plus 4 PX ya, plus ya ini ya, ini minus PY. Jadi PY-nya bisa positif, bisa negatif. Karena ini soalnya minus ya PY. Terus barang kedua, barang Y, PSY-nya sama dengan minus 4 minus PX plus 3PY. Ditanyakan carilah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Jadi nanti kita menghitung sendiri-sendiri dulu per barang sendiri dulu. Kita mencari barang X-nya dulu, barang Y-nya dulu. Kita bisa selesaikan ini. Ini kita jawab ya. Jadi pertama kita mencari keseimbangan barang X dulu ya. Jadi QDX sama dengan QDY, QSX ya. Jadi QDX sama dengan QSX ya. Jadi tadi dari persamaan tadi ya, QDX-nya adalah 5 minus 2PX plus PY. Terus QSX-nya adalah minus 5 plus 4PX min 3 min PY. Dari ini kita bisa sederhanakan menjadi hasilnya adalah 2PY sama dengan 10
10 min 6 PX. Karena ini ada dua unsur ya, jadi kita tidak bisa menghitung ya berapa nilainya. Jadi ini bisa kita bagi 2 ya, ini 2 jadi menjadi PY sama dengan 5 plus 3 PX. Karena ini belum bisa dicari ya, karena ada dua unsur yang belum nyata, jadi kita kasih sebagai persamaan. Lalu kita menghitung yang barang 2, barang Y. Kita mencari QD-nya sama dengan SY-nya, kita tambahkan tinggal ini ya, 6 plus PX minus PY sama dengan minus 4 minus PX plus 3 PY. Dan ini bisa dihasilkan ini dikelompokkan sendiri yang PX dengan PX, yang PY dengan PY, sehingga dihasilkan ini 4 PY sama dengan 10 plus 2 PX. Ini bisa kita bagi 2. Jadi apa bagi 4 bisa ya. Jadi PY sama dengan 2,5 plus 0,5 PX. Karena jika sama ya, belum bisa kita cari ya nilainya PX dan PY, kita tetapkan sebagai persamaan kedua. Karena ada persamaan kedua, kita substitusikan ya, persamaan 1 dan persamaan 2 tadi substitusikan. PY sama dengan 5X, 5 plus 3X, satunya PY sama dengan ini 25,0 plus 2X, kita kurangkan, jadi PY-nya akan hilang, jadi 0. Sini 5 kurang 25 menjadi 0 sama dengan 2,5 plus 3 kurangnya 2,5, sehingga dihasilkan ya PX sama dengan minus 1. Karena ini minus ya, tidak akan jadi minus. Hingga dari PX yang sudah ketahui, tinggal kita mencari PY-nya ya. Jadi PY-nya dari PX-nya minus 1, tinggal kita masukkan aja unsur PX-nya ya. Jadi mencari X, Y, bisa kita cari ya, PY sama dengan 5 plus 3 PX ya. Jadi 5 plus ini, jadi PY-nya ada 2. X-nya tinggal dimasukkan ke itu aja, mencari kesetimbangan. Ini ya dihasilkan ini 55 dihasilkan maka 0 ya, X-nya, Y-nya adalah 9. Jadi kesimpulan pasalnya adalah untuk barang X barang itu berarti ini, jadi XPY ya, XPY sama dengan minus 1, X-nya itu berapa? 0 ya, minus 1 dari 0 karena minus ya, jadi barang pertamanya, barang X-nya ketimbangannya pada saat tidak berproduksi ya. Terus Y-nya adalah 9, Y-nya 2 ya, jadi 2 dan 9. Jadi yang pada kesetimbangan ini, dua barang ini yang pada saat kesetimbangan barangnya ada di barang Y ya. Jadi barang itu produknya ada 2, harganya 2 dengan kuantitasnya adalah 9. Sedangkan di barang X-nya tidak ada ya, jadi 0. Minus 1 sama 0 itu berarti kuantitasnya 0 ya, dengan minus 1 ya. Itu ya cara untuk mencari dua barang ya, sama untuk dua barang. Kesetimbangan pasar untuk dua barang. Sampai di sini yang ditanyakan untuk kesetimbangan untuk dua barang. Jadi pada prinsipnya adalah untuk mencari
kesetimbangan untuk dua barang ya adalah kita mencari per barang dulu. Jadi barang X kita cari kesetimbangan pasarnya dulu, per barang Y dicari kesetimbangan pasarnya dulu. Dari dua itu didapatkan persamaannya. Dari persamaan itu kita bisa substitusikan ya. Untuk persamaan satu untuk barang X dan persamaan untuk barang Y kita substitusikan sehingga nanti bisa dihasilkan adalah kesetimbangan pasarnya ya. Kesetimbangan pasar barang X dan barang Y bisa ketahui jadi IX sama PX dan PY IY sama dengan PY. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke substitusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan belum sempat ditanyakan silakan nanti bisa japri ya ke dosen masing-masing ya untuk tanyakan apa yang belum dimengerti oleh para mahasiswa ya. Selanjutnya kita membahas tentang pajak pada kesetimbangan ya. Jadi dalam suatu produk ya di keseharian ya, barang-barang dijual mesti kena pajak ya. Kalau yang yang resmi ya, yang diproduksi oleh suatu pabrik yang resmi pasti kena pajak ya. Karena pemerintah untuk mendapatkan pendapatan harus menarik pajak ya agar nanti bisa untuk pembangunan ya. Jadi semua barang yang yang legal ya, semuanya barang yang legal itu semuanya akan kena pajak ya. Jadi dalam suatu produk mesti dikenakan pajak ya. Jadi dalam menghitung kesetimbangan suatu barang ya yang kena pajak, kita biasanya ya pajaknya ditambahkan pada saat untuk fungsi penawarannya ya. Jadi pajak nanti ditambahkan di fungsi penawarannya. Jadi fungsi penawaran itu nanti ditambah berapa pajak yang ditambahkan ya. Jadi PS namanya, PS itu fungsi penawaran ya. PS sama dengan fungsi penawaran plus T itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah ya. Jadi di S itu juga kalau kita ubah dari S sama dengan fungsi P minus T. Jadi harga dikurangi. Jadi untuk subsidi pajak pada kesetimbangan pasar itu pajaknya adalah ditambahkan di fungsi penawarannya, bukan di fungsi permintaannya. Jadi untuk sebagai patokan ya untuk pajak nanti nilai pajaknya itu ditambahkan di fungsi penawaran. Jadi sebagai contoh seperti ini. Namanya jawab fungsi permintaan, ini pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Fungsi permintaan suatu produk ditujukan oleh P sama dengan 15 minus Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit ya. Jadi kita menghitung per unit ya. Jadi untuk mencari itu kita memakai perhitungannya adalah per unit. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, ditanggung oleh produsen dan diterima oleh pemerintah. Jawabannya adalah ini. Jadi fungsi permintaan adalah P sama dengan 15 minus Q ya. Terus fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q plus 3. Kita mencari keseimbangan pasar sebelum kena pajak dulu ya. Jadi kita cari keseimbangan pasar
belum kena pajak, kita seperti tadi ya, beli yang depan, kita ini tuliskan seperti ini, sehingga dihasilkan adalah harganya ada sebelum kena pajak ya, harganya Rp3, terus kuantitasnya adalah 12, G-nya 12. Sesudah kena pajak, kena pajak jadi fungsi penawarannya tadi 0,5 Q plus 3 ditambahkan 3 nanti. Karena P ditambahkan 3 ya. P 0,5 Q plus 3 plus 3. Sehingga dihasilkan ini 0,5 Q plus 6. QS sama dengan kalau kita ubah ya berarti menjadi 2P minus 12 ya. Karena ini setengah ya. Setengah dibagi jadi kalikan 2 ya. Ini pertanyaan menjadi QS sama dengan 2P minus 12. Setelah ditambahkan ini, persamaan ini kita buat kesetimbangan pasar sudah pajak. Jadi 15 minus P ya, yang ini permintaannya sama dengan 2P minus 12. Jadi P sama dengan 27 per 3 sama dengan 9 ya. Terus Q-nya adalah jadi 6. 15 kurang 6 jadi 6. Jadi sesudah kena pajak, harga barang itu menjadi Rp9 dan kuantitasnya pada saat produknya sebanyak 6. Itu untuk sesudah kena pajak ya. Jadi sebelum dan sesudah kena pajak nilainya kan berbeda ya. Jadi kalau sebelum kena pajak Rp3, setelah kena pajak harganya menjadi Rp9. Biasanya ya harga ini kenaikan biasanya persentase produsen sama konsumen yang membayar itu gede yang konsumen ya biasanya. Mungkin konsumen itu sampai 60%, yang 40% itu biasanya oleh produsen. Selanjutnya kita akan mencari ini. Mencari pajak itu pemerintah dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Jadi pajak total diterima pemerintah adalah government adalah nilai pajak dikalikan QT. Jadi kuantitas sesudah kena pajak ya. Jadi QT-nya tadi menjadi 6 ya. 16 dan pajak yang ditanggung konsumen adalah QT minus Q ya. Jadi T sama dengan ini. Terus yang pada yang ditanggung produsen adalah PG minus P konsumen. Jadi dari ini bisa kita hitung ya berapa pajak yang diterima oleh pemerintah, terus yang dibayar oleh konsumen maupun produsen. Ini jadi bisa kita lihat PG. Jadi yang diterima oleh pemerintah adalah ini 18 ya. Terus yang ini apa pajak yang ya Q minus QT ya. Jadi ini balik ya. Ini kebalik, ini Q kurang QT jadi 12 kurangi 6. Ini keliru ini. Kali 3 sehingga dihasilkan adalah 18. Jadi yang dibayarkan oleh konsumen adalah juga 18 ya. Jadi
yang dibayar oleh produsen ini adalah minus ya, ini juga minus, jadi nol ya, jadi produsen membayar nilai sejumlah 0 rupiah. Jadi di PC sama dengan bayar ini terbalik ya. Niki itu yang sebelum kena pajak dikurangi yang sudah kena pajak. Ini terbalik. Ini Q minus TR. Itu untuk yang kosnya pajak setelah kena pajak ya. Jadi untuk itu mencarinya. Jadi rumusnya seperti ini. Arah umumnya. Ini terbalik ya. Minus QT. Itu untuk ongkos tinggal kena pajak. Selanjutnya kita menuju ke subsidi ya. Jadi ketimbangan pajak setelah ada subsidi ya. Jadi untuk subsidi juga subsidinya ditambahkan di fungsi penawaran juga ya. Jadi harga P nanti kalau subsidi berarti nanti dikurangin ya. Jadi samaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ dikurangi subsidi. Jadi kalau subsidi nanti kita dikurangi di fungsi penawarannya. Kalau yang tadi pajak ditambahkan, kalau di subsidi adalah dikurangi. Jadi terus untuk subsidi berarti nanti untuk karya konsumen dan produsen tidak akan membayar ya, jadi karena sudah subsidi, jadi yang membayar nanti pemerintah. Bagi contoh adalah ini, fungsi perpindahan adalah P sama dengan 4 minus 2Q, dan fungsi penawaran adalah P sama dengan minus 2 plus 2Q, dengan subsidi sebanyak 4 rupiah ya. Jadi keseimbangan pasar sebelum disubsidi ya, kita mencari keseimbangan pasar sebelum disubsidi ya, subsidi dulu ya. Jadi ini QS, QT sama dengan QS 2,2 minus 0,5 P sama dengan 0,5 P minus 1 ya. Jadi P-nya tadi diputar dulu menjadi QS QT, jadi hasilnya ini ya 2 minus 0,5 P sama dengan 0,5 P minus 1. Dari ini didapatkan nilainya P-nya sama dengan 3 dan kuantitasnya adalah nanti 0,5 ya. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 0,5, ada koordinat 0,5 dan 3. Terus keseimbangan pasar setelah subsidi ya. Jadi kita fungsi penawarannya dulu dikurangin dikurangi subsidi ya. Jadi ini kan dikurangi sini ya, jadi P plus 4P plus 4 sama dengan minus 2 plus 2Q, sehingga Q menjadi 0,5P plus 3.
Sehingga dari ini kita kesetimbangan dengan fungsi permintaannya, jadi 2,05P sama dengan 0,5P plus 3. Ini sehingga dihasilkan samanya ini ya. Jadi sama dengan 2,05 ya. 2 minus 0,5 sama dengan P. Sehingga dihasilkan P-nya didapatkan nilainya 1 ya. Dari ini kan bisa dihasilkan P sama dengan 1 ya. Sehingga dihasilkan ini. Jadi kesetimbangan pasar sudah subsidi adalah 2,5 dan minus 1 ya. Jadi harganya 1, harganya minus dari nanti. Karena subsidi ya, jadi harganya kita tidak membayar ya konsumen. Dan setelah ini kita bisa mencari mencari subsidi yang dibayar pemerintah. Jadi subsidi yang dibayar pemerintah adalah sama dengan QT kali S. Jadi 2,5 kali 4. Jadi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah 10 ya. Untuk konsumen dan produsen tidak membayar. Jadi untuk subsidi dan pajak itu cara juga sama, cuma untuk menghitung kesetimbangan pasar sesudah kena pajak adalah nilainya ditambahkan di fungsi penawaran. Kalau untuk subsidi nilainya dikurangi di fungsi penawarannya aja. Itu cara untuk mencari kesetimbangan untuk kesetimbangan pasar dan subsidi ya. Itu untuk materi yang pertemuan ke-11 yaitu ini ada contoh soal ya, silakan nanti dikerjakan. Ada 2 soal, silakan. Ada fungsi permintaan suatu produk tunjukkan oleh P sama dengan 3,3000 minus ini dan seterusnya ya. Silakan nanti 2 soal ini dikerjakan, bisa dikumpulkan nanti jadi nilai tambah ya nantinya. Demikian untuk pertemuan ke-11. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-12 dan seterusnya. Kita tutup untuk pertemuan ke-11 ini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 kita break dulu ya, untuk sholat dulu. Nanti yang menunaikan ibadah sholat, istirahat sekitar 15 sampai 20 menit ya. Demikian, terima kasih. Kita istirahat dulu, menjalankan sholat dan break.